Siapa penduduk desa Bukit Tunggul yang tidak tahu dengan Asih Permani? Tanyakan pada yang tua-tua, mereka akan tahu. Tanyakan pada yang muda-muda, mereka akan lebih dari tahu. Tanyakan pada anak-anak kecil yang mengangon bebek atau menggembala kerbau, mereka juga akan tahu. Jika ditanyakan bagaimana para Asih Permani, maka semua mulut akan memuji, semua mulut akan mengatakan, Asih Permani, gadis yang tercantik sebukit Tunggul. Mukanya bujur telur, hidungnya kecil mancung, bak daun tunggal. Bibirnya seperti delima merekah, merah dan segar. Matanya bening bercahaya, laksana bintang di angkasa raya. Dagunya seperti lebah menggantung. Dagunya seperti lebah bergantung, leher jenjang, dan suaranya halus merdu, serasa digelitik liang telinga jika kita mendengar suara Asih Permani. Dan keseluruhan tubuhnya yang montok padat itu dibungkus oleh kulit yang halus mulus. Asih Permani memang cantik, seperti perbandingan di atas. Kawannya sesama gadis di desa Bukit Tunggul banyak yang merasa iri dengan kecantikan yang dimiliki gadis itu. Pemuda-pemuda banyak yang tergila, tapi semua mereka bertepuk sebelah tangan, karena pada bulan di muka, tepat di waktu bulan rembulan 14 hari, Asih Permani akan dinikahkan dengan Rangga Sastra, anak lurah Bukit Tunggul. Memang di samping kaya raya, banyak harta dan sawah berlimpah, kerbau berkandang, maka Rangga Sastra cocok dan pantas menjadi suami Asih Permani. Pemuda ini gagah, badannya tegap, hatinya polos dan ramah kepada setiap orang, sehingga kalau bersanding dengan Asih Permani di pelaminan nanti, tentulah tak ubahnya seperti pinang dibelah dua. Semakin lama semakin dekat juga hari pernikahan itu. Tentu sama dapat dibayangkan bagaimana perasaan kedua calon pengantin itu menjelang hari perkawinan mereka. Hari yang bersejarah dan tak dilupakan seumur hidup mereka. Hari di mana mereka akan sama-sama membuka suatu rahasia kebahagiaan hidup. Saat itu Rangga Sastra tengah duduk-duduk di depan rumahnya memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Entah mengapa malam itu hatinya gelisah, dan dia tak tahu apa sebenarnya yang digelisahkannya itu. Larut malam baru dia dapat tertidur, tapi menjelang fajar dia tersentak. Rangga Sastra adalah seorang yang pernah menuntut ilmu silat dan kesaktian pada guru di pantai utara. Nalurinya menyatakan bahwa ada seseorang lain di dalam kamarnya saat itu. Dibukanya ketika kelopak matanya, dia terkejut melihat sesosok tubuh manusia sangat kate berdiri dekat tempat tidur. Manusia itu berkepala botak, sudah licin berkilat
ditimpa kelap-kelip sinar lampu pelita dalam kamar. Manusia kate ini memiliki hidung yang sangat besar. Hidungnya yang besar itu seperti mau menutupi mukanya yang kecil. Ketika dia menyeringai dan mengeluarkan suara mendesau, maka kelihatanlah giginya yang cuma satu di sebelah atas. Rangga Sastra segera melompat dari tempat tidur. "Manusia kate, siapa kau?" bentak si pemuda. Matanya meneliti manusia di hadapannya dengan tajam. Dan meskipun cahaya lampu minyak di dalam kamar tidak begitu terang, namun Rangga Sastra dapat melihat bahwa manusia kate itu mempunyai telapak kaki yang lebar dan besar sekali. Tapak kaki itu sampai sebatas mata kaki, sama sekali tidak merupakan tapak kaki manusia, tapi seperti kaki seekor gajah. Hehehehehehehehe. Manusia kate berkaki besar tertawa berkemih. Kaum manusianya yang bernama Rangga Sastra, yang bakal jadi pengantin minggu depan. Tentu saja apa yang dikatanyakan manusia itu mengejutkan Rangga Sastra. "Itu bukan urusanmu. Jawab dulu, siapa kau?" Hehehehehehehehe. Tamu tak diundang itu mengekeh lagi. "Maksudmu untuk menjadi pengantin, untuk menjadi suami asih Permani, tidak akan kesampaian, Rangga Sastra. Manusia kate, jangan ngaco pagi-pagi buta," bentak Rangga Sastra dengan marah. "Keluar dari kamarku." Pemuda itu kepalkan tinjunya. "Kau tak akan pernah menjamah tubuh asih Permani, anak muda, karena mulai detik ini ke atas dia adalah milikku dan akan kubawa kemana aku suka, akan kuperbuat apa aku senang." Manusia kate ini mengekeh lagi. "Kalau kau mau mengigau, pergilah mengigau di liang kubur." Habis berkata demikian, Rangga Sastra menerjang ke depan. Tinju kanannya menderu, tapi dia hanya memukul tempat kosong. Hampir tak terlihat oleh matanya, manusia kate itu telah berkelebat dan lenyap dari pemandangannya. Tinggal seorang diri di dalam kamar. Rangga Sastra merasa seperti orang yang tertidur dan tersentak oleh mimpi. Digosok-gosoknya kedua matanya dengan telapak tangan berulang kali. Dia tidak bermimpi. Dia yakin betul bahwa dia tidak bermimpi. Dan ketika dia memandang ke langit kamar yang terbuat dari papan, maka pada lantai itu jelas dilihatnya bekas-bekas telapak kaki manusia kate tadi. Ketika ingat akan ucapan-ucapan orang kate berkepala sulah tadi, maka khawatirlah Rangga Sastra. Segera dijangkaunya tombak besi berujung runcing yang tersisip di dinding. Senjata ini adalah pemberian gurunya. Tanpa menunggu lebih lama, pemuda ini segera tinggalkan rumahnya menuju ke desa sebelah timur, di mana terletak rumah orang tua asih Permani. 10 tombak akan sampai ke halaman depan rumah gadis calon istrinya. Mendadak Rangga Sastra melihat sesosok tubuh melompat keluar dari jendela samping rumah. Sosok tubuh ini tak lain dari manusia kate yang telah mendatanginya tadi. Dan pada bahu manusia itu kelihatan sosok tubuh seorang perempuan.
Meskipun halaman samping gelap, tapi Rangga Sastra tahu betul perempuan yang dipanggil itu adalah calon istrinya, Asih Permani. Bangsa terendah, pencuri busuk, lepaskan perempuan itu, bentak Rangga Sastra. Si Kate kepala sulah tertawa dingin. Sekali aku bilang bahwa gadis ini jadi milikku, tak satu manusia manapun yang bisa menghalanginya. Kalau begitu, terpaksa ku kremus kepalamu. Maka tongkat besi di tangan Rangga Sastra menderu ke kepala si Kate. Gesit sekali yang diserang melompat ke samping. Rangga Sastra susul dengan satu tusukan ke dada kiri. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, orang Kate itu gerakkan kaki kanannya. Tendangannya yang keras menghajar tangan kanan si pemuda. Besi panjangnya lepas, tangannya hancur, dan jeritan kesakitan keluar dari mulut Rangga Sastra. Pemuda ini terhuyung sebentar, lalu mental sampai beberapa tombak. Ketika tendangan lawan terus menyerempet perutnya, perut si pemuda robek besar, tubuhnya menggeletak tanpa nyawa. Si Kate tertawa buruk. Maling hina dina, nyawamu di ujung golokku, teriak seseorang yang melompat dan dari dalam rumah lewat jendela. Si Kate berkepala butak cepat putar badan pada saat sebuah golok berkiblat memapasi batok kepalanya. Hehehehehe, kau juga inginkan mampus, Ki Lurah, ujar si Kate. Manusia yang menyerangnya itu adalah Tanuwira, ayah Asih Permani. Kau yang akan mampus lebih dahulu, manusia laknat. Golok Tanuwira berkelebat lagi, tapi si Kate sungguh luar biasa. Serangan itu dihadapinya dengan tertawa-tawa. Sekali dia gerakkan kaki kanannya, maka hancurlah dada Ki Lurah Tanuwira. Si Kate tertawa mengekeh. Calon mantu dan calon mertua sama-sama bernasib sial, kasihan. Dihirupnya udara segar menjelang pagi itu. Sejurus lenyaplah dia dari tempat itu. Ketika dia sampai ke pertapaannya di puncak Gunung Lawu, maka terkejutlah manusia Kate berkepala buta itu sewaktu melihat ada seorang bertangan buntung yang tak dikenalnya berdiri dekat pintu. Orang yang bertangan buntung agaknya juga terkejut melihat kedatangan si kepala buta yang membawa seorang gadis cantik di pundak kirinya. Tapi dia cepat-cepat menjura. Pastilah saat ini aku berhadapan dengan tokoh silat terkemuka yang bernama Tapak Gajah. Laki-laki Kate yang memang bernama Tapak Gajah turunkan tubuh Asih Permani dari pundaknya. Matanya meneliti tajam orang di hadapannya lalu bertanya, "Kau sendiri siapa? Apakah datang ke sini membawa maksud baik atau buruk?" Sambil bertanya demikian, Tapak Gajah memperhatikan telinga kanan manusia yang juga buntung, tiada berdaun. "Namaku Kalingundil. Aku datang dengan maksud baik, tapi membawa berita buruk. Aku tidak kenal padamu.
sebelumnya. Berita buruk apakah yang kau bawa? Tanya Tapak Gajah. Maka Kali Ngundil segera mulai pasang jarum penghasutnya. Pembunuhan atas diri seorang murid adalah satu hal yang pahit bagi gurunya. Begitu pahit sehingga menanamkan dendam kesumat. Jangan bicara berbelit, potong Tapak Gajah. Katakan langsung berita buruk itu. Muridmu dibunuh orang, Tapak Gajah. Berubahlah paras si tubuh kate, kepala sulah. Sedang Kali Ngundil saat itu melirik memperhatikan Asih Permani yang berdiri tak bergerak. Pastilah tubuhnya ditotok, pikir Kali Ngundil. Dan dalam hatinya dia bertanya-tanya, siapa gerangan gadis cantik ini? Sesak nafas Kali Ngundil melihat kejelitaan Asih Permani. Aku mempunyai beberapa orang murid yang telah turun ke dalam rimba persilatan. Murid yang mana yang kau maksudkan? Tanya Tapak Gajah. Kali Ngundil memalingkan mukanya kepada laki-laki itu kembali. Mahesa Birawa. Aku tak punya murid bernama Mahesa Birawa, berkata Tapak Gajah. Kali Ngundil kaget. Dia berpikir-pikir. Seketika kemudian dia ingat, maksudku muridmu Suranyali. Sekali lagi berubah paras Tapak Gajah. Di hatinya timbul kesakwasangkaan. Apakah kau bicara ngelantur atau bagaimana? Demi setan dan iblis, aku tidak bicara dusta, Tapak Gajah. Suranyali bukan manusia sembarangan. Ilmu kesaktiannya tinggi, tapi manusia yang membunuhnya lebih sakti lagi. Siapa? Pendekar 212. Tapak Gajah merenung. Kedua tangannya terkepal. Kau dusta, Pendekar 212 Sinto Gendeng. Sudah sejak puluhan tahun lenyapkan diri dari dunia persilatan. Tapi tutup mulut, terima hukuman dariku, bangsat bermulut bohong. Tapak Gajah hantamkan kaki tangannya ke depan. Wut. Angin sedahsyat badai yang keluar dari tendangan itu lebih dahulu menyerang ke arah Kali Ngundil. Sebelum tendangannya sendiri sampai, Kali Ngundil tak mau ambil risiko. Dia berteriak nyaring dan melompat 8 tombak ke udara. Piur. Kali Ngundil palingkan kepala ke belakang. Tersekat rasanya tenggorokannya sewaktu melihat bagaimana angin tendangan Tapak Gajah menghancurkan batu besar di belakangnya. Sewaktu manusia kate itu hendak lancarkan serangan kedua, Kali Ngundil cepat berseru, "Tahan, kita berada di pihak yang sama." Tapak Gajah tarik serangannya. "Apa maksudmu kita di pihak yang sama, ha? Aku adalah bekas anak buah Suranyali sewaktu kami masih sama-sama di Jatiwalu. Jangan coba kelabui aku," membentak Tapak Gajah. "Perlu dan untung apa aku mengelabuimu?" balas membentak Kali Ngundil dengan beringas. "Berikan bukti bahwa kau muridku yang satu itu benar-benar dibunuh orang." Kali Ngundil tertawa dingin. Tidak mau percaya pada orang sepihak akan merugikan diri sendiri. Tapak luing. Lalu Kali Ngundil memberikan keterangan selengkapnya. Kini
mulai kelihatan bayangan rasa percaya di paras tapak gajah. Namun, apa yang meragukannya ialah keterangan Kalingundil mengenai pendekar 212 Wiro Sableng. Satu-satunya kesimpulan bagi tapak gajah ialah bahwa pemuda bernama Wiro Sableng itu adalah murid Sinto Gendeng. Golongan hitam memang sejak dulu menaruh dendam pada si nenek-nenek sialan, ujar tapak gajah pula. Tapi sebelum kami bersepakat untuk menghabiskan jiwanya, dia sudah lenyapkan diri. Kini muridnya muncul dan membunuh muridku. Benar-benar laknat. Aku sendiri telah tantang dia di Rawasumpang demi untuk menuntut balas kematian Suranyali atau Mahesa Birawala. Tapi itu pemuda keparat memang luar biasa tinggi ilmunya. Kalau aku kalah dalam pertempuran di Rawasumpang itu bukan suatu apa, tapi ada satu hal yang benar-benar menyakiti hatiku, tapak gajah. Kalingundil menunjukkan paras yang mengandung dedam. Sepasang matanya memandang lurus-lurus jauh ke depan. Katakan, apa yang menjadi menyakiti hatimu itu? Kepingin tahu, tapak gajah. Sebelum mengundurkan diri dari Rawasumpang, aku bilang pada itu pemuda keparat bahwa kelak pembalasan dari Guru Suranyali akan tiba. Pemuda itu tertawa bekakakan dan berkata bahwa sekalipun ada 1000 Guru Suranyali, akan diterabasnya sama rata dengan tanah. Rahang-rahang tapak gajah menggembung. Begitu keparat itu bilang, Kalingundil manggut. Meski dia murid si Sinto Gendeng, tapi jangan merasa sudah setinggi langit kepandaiannya. Katakan di mana bangsat itu berada, aku tapak gajah akan pecahkan kepalanya. Kau tak perlu susah-susah mencarinya, tapak gajah, menjawab Kalingundil. Bukankah tadi aku sudah katakan bahwa dia sudah umbar mulut menantangmu? Katanya dia tunggu kau pada hari 13 bulan 12 di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Anjing kurap betul itu manusia. Tapak gajah meludah ke tanah. Dan Kalingundil berkata lagi, beberapa tokoh silat utama yang ditantang pendekar 212 itu juga telah kuberitahu. Mereka sudah memastikan untuk datang ke Tangkuban Perahu guna mengkeremus si pemuda. 1000 tokoh utama boleh datang ke sana, namun kematian anjing kurap itu aku yang tentukan. Kalingundil manggut-manggut, hatinya gembira. Memang itulah yang diharapkannya. Sudah terbayang bagaimana akan berhasilnya dia punya rencana nanti. Seorang diri dia memang tak sanggup untuk menghadapi Wiro Sableng. Tapi kalau tapak gajah, Begawan Sitaraga, Wirasokananta, dan tapak luwing yang berkumpul jadi satu untuk membuat perhitungan, 3 pendekar Wiro pun tak akan bakal menyanggupi. Aku gembira mendengar keputusanmu itu, tapak gajah. Aku pun pasti pula akan datang ke puncak Tangkuban Perahu. Tapak gajah tertawa dingin. Kalau kau punya nyali, tapi punya sedikit ilmu untuk diandalkan, sebaiknya tak usah datang ke sana.
merah padam paras kali ngundil. Sekarang aku tak ada urusan lagi dengan kau. Silahkan angkat kaki dari sini, bentak Tapak Gajah. Kali ngundil melirik pada Asih Permani. Kemudian katanya pada Tapak Gajah, jangan terlalu memandang rendah terhadap sesama kawan, Tapak Gajah. Aku memang tidak dikenal dalam dunia persilatan, tapi untuk menghancurkan batu besar sepertimu tadi, aku masih sanggup. Kali ngundil gerakkan tangan kanannya ke pinggang, kemudian selarik sinar biru melesat ke arah batu besar yang terletak sekira 9 tombak dari hadapannya. Piur! Batu itu hancur berkeping-keping, dan bayangan Kali Ngundil sendiri sesudah itu lenyap dari pemandangan. Terkejutlah Tapak Gajah. Tiada disangkanya kalau manusia bertangan buntung bertelinga sumpung itu memiliki kehebatan sedemikian rupa. Tapi manusia kate ini tidak berpikir lebih lama. Begitu matanya membentur paras dan tubuh Asih Permani, maka lupalah dia pada Kali Ngundil. Segera diboyongnya gadis itu ke dalam pertapaan. Apa yang kemudian dilakukannya terhadap gadis suci itu, tak seorang manusia pun yang tahu. Namun pada hari itu, satu kesucian telah lenyap dirampas oleh kebejatan.